Siapapun bisa mendapatkan penonton luar negeri. Untuk mendapatkan CPM yang tinggi. Untuk menjangkau penonton luar negeri cukuplah mudah apabila kalian pandai berbahasa Inggris. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Thohiri November, dan di video kali ini saya akan membahas kembali cara membuat channel YouTube luar negeri ya. Nah, oke, tanpa basa-basi kita langsung saja ke video pembahasannya ya. Oke, di sini saya sudah masuk di analitik geografis dari channel saya sejak, dan di sini kita bisa lihat negara mana saja yang menonton dari channel ini. Oke ya. Nah, di sini untuk negara yang tertinggi, karena saya orang Indonesia, kebanyakan yang nonton ya dari Indonesia. Namun ada dari sebagian dari negara luar negeri seperti Malaysia, Amerika, Singapura, Filipina, India, dan lain sebagainya ya. Nah, bagaimana caranya agar kita mendapatkan penonton luar negeri? Nah, padahal kita tidak pandai berbahasa Inggris. Namun buat teman-teman yang tidak bisa berbahasa Inggris, kalian juga tidak perlu khawatir. Sebenarnya channel yang berbahasa Indonesia pun juga bisa mendapatkan penonton dari luar negeri. Nah, bagaimana sih caranya membuat channel YouTube kita mendapatkan penonton luar negeri ya? Di sini tentunya kalian harus men-settingnya ya. Lalu bagaimana sih Bang caranya membuat channel YouTube luar negeri? Oke ya, sebagai YouTuber, penonton itu sangatlah penting. Karena dari penontonlah seorang YouTuber mendapatkan bayaran dari CPM yang ditetapkan oleh sang pengiklan. Oke ya, jadi di sini tip atau trik yang saya pakai untuk mendapatkan penonton luar negeri ya. Yang pertama yaitu di sini saya menambahkan subtitle atau terjemahan dari video saya di berbagai negara ya. Nah, tentunya buat teman-teman yang ingin CPM kalian tinggi, kalian harus menambahkan subtitle atau terjemahan dari video kalian. Nah, di sini yang kita perlukan itu kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Karena di sini masih banyak para YouTuber pemula yang menggunakan bahasa daerah ya. Karena nanti kita akan mentranslate-nya ke bahasa yang kita targetkan, guys. Nah, sebagai YouTuber, buat teman-teman ya yang ingin meningkatkan penghasilan dari penonton luar negeri, nah di sini harus kalian perhatikan ya. Untuk tip yang pertama, silahkan kalian cek negara ya. Kalian cek negara yang bernilai CPM ya. Oke, saya kembali ke YouTube Studio lewat aplikasi terlebih dahulu ya, agar nanti kita mudah untuk melihat CPM tinggi dari channelnya kita ya. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi YouTube Studio untuk mengetahui CPM tertinggi dari channel kita itu, karena setiap channel untuk nilai CPM-nya pasti berbeda-beda ya. Oke, di sini saya langsung saja ke menu bagian pendapatan ya, untuk melihat CPM dari negara yang tertinggi di channel saya. Oke, area geografis teratas berdasarkan CPM. Oke ya, untuk yang paling atas yaitu Jerman ya, yaitu 736.184,00 rupiah ya, karena di sini saya sudah menggantinya menjadi rupiah guys. Nah, ini guys,
ini adalah GPM ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu GPM, GPM adalah cost per mile ya, atau yang biasa kita sebut yaitu biaya per 1000 iklan yang tayang di video kita, guys. Indonesia adalah termasuk negara dengan nilai GPM yang kecil dibandingkan dengan negara-negara yang bernilai GPM tinggi. Nah, di sini guys, di sini kita bisa lihat ya, untuk negara yang bernilai GPM di channel saya, yang itu kedua itu Prancis, guys. Ketiga ada Australia, yang keempat ada Hong Kong, kelima ada Amerika Serikat. Dan di sini kita bisa klik saja di bagian geografis ya. Nah, di sini kita bisa lihat GPM dari negara Indonesia yaitu 50.000, guys. Ini masih lumayan ya, biasanya nggak nyampe 50.000 nih, guys. Nah, bagaimana sih caranya agar video kita mendapatkan penonton luar negeri? Ya, di sini kita akan kembali ke bagian analitik dari Google Chrome ya, karena di sini kita akan memberi subtitle di berbagai negara, karena banyak banget manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita menambahkan subtitle di berbagai negara, guys. Karena video kita itu nantinya menjangkau penonton dari luar negeri ya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan nanti di layar kaca ya, dengan view yang sedikit saja di video saya ya, yang ini nanti saya akan buka ya. Oke, kita ke bagian video terlebih dahulu ya. Kita ke bagian video. Oke, di video saya ya, di sini videonya padahal itu baru ya berapa ya, 60-an kali ya. Coba kita lihat ya, di video saya yang cara membuat channel untuk pemula ya. Di sini saya akan klik saja di bagian judul, dan di sini saya akan tunjukkan ya berapa pendapatan dari video saya yang ini ya. Kita langsung saja menuju ke bagian analitik, dan di sini kita bisa lihat berapa jumlah penonton dari video saya yang ini, guys. Oke guys, video ini ditonton 65 kali sejak dipublikasikan. Dan video ini walaupun penontonnya sedikit, itu bisa mendapatkan 40.000 rupiah, guys. 65 kali sejak dipublikasikan itu mendapatkan 40.000 rupiah. Nah, coba kita klik ke bagian jangkauan ya. Oke, kita klik ke bagian jangkauan, dan di sini sangat disayangkan ya, padahal ini RPM-nya tinggi ya, cuma ya karena yang nontonnya sepi. Ini ya, ini dari sumber trafik ya, itu tertinggi dari fitur jelajah, kedua rekomendasi, ketiga halaman channel, yang keempat penelusuran YouTube, dan yang lain sebagainya ya. Oke, buat teman-teman ya, dari 65 penonton, video ini mendapatkan 40.000 rupiah, guys. Bagaimana dengan video-video saya yang lainnya, guys? Nih,
Untuk estimasi pendapatan dari 65 penonton, video ini mendapatkan 40.000, sedangkan RPM-nya itu 666,84 ribu rupiah guys, dan CPM berbasis pemutaran yaitu 1 juta. Nah, ini yang menyebabkan penontonnya sedikit tapi pendapatannya gede, karena di sini RPM-nya juga gede ya. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Karena di sini ada penonton orang luar negeri yang menonton video ini. Walaupun penontonnya sedikit, tapi pendapatannya itu lumayan lah ya. Di sini guys. Nah, ini adalah trik yang sudah saya praktekkan ya. Jadi semua RPM dan CPM di setiap video yang sudah saya tambahkan subtitle di berbagai negara, yaitu CPM-nya itu rata-rata tinggi semua ya. Sehingga walaupun penontonnya sedikit tapi pendapatannya lumayan. Makanya kalian buat teman-teman sesama YouTuber harus menerapkan ini semua ya. Ini adalah trik yang saya gunakan untuk mendapatkan penonton luar negeri ya. Oke, di sini kita ke bagian interaksi ya. Coba kita ke bagian interaksi. Nah, di sini guys, durasi rata-rata tonton ya itu 7 menit,40. Ini juga yang menyebabkan penontonnya sedikit tapi pendapatannya gede ya, karena nontonnya itu berdurasi panjang guys, sehingga 65 kali ditonton bisa mendapatkan 40.000 rupiah. Nah, buat teman-teman percaya atau tidak itu terserah kalian. Di sini saya hanya ya sedikit berbagi ilmu yang saya tahu ya, karena ini yang saya rasakan ya. Meskipun video dari channel ini banyak yang sepi penonton, tapi walaupun yang penontonnya sedikit tapi pendapatannya lumayan lah guys. Alhamdulillah bisa gajian kayak gitu ya. Nah, di sini tip yang harus kalian lakukan agar video kita menjangkau penonton luar negeri ya, dan mendapatkan estimasi yang tinggi dan RPM tinggi, CPM tinggi. Satu, cek negara mana saja yang nilai CPM-nya tinggi ya. Lalu kalian harus menambahkan subtitle di negara tersebut ya. Dan kalian juga harus mengisi metadata berupa judul, deskripsi, dan tag menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena nanti kita akan translate ke bahasa yang kita targetkan tersebut guys. Nah, cara yang kedua, cara yang gampang, dan ini yang mesti kita lakukan ya. Ya, kita kan orang Indonesia ya, kita harus ya nyari teman ya di negara-negara luar. Oke ya, ini cara yang paling mudah agar video kita menjangkau penonton luar negeri ya. Kita harus menonton channel-channel orang luar negeri ya. Tujuannya untuk apa? Itu untuk memancing agar YouTuber-YouTuber dari negara luar itu menonton video kita guys, sehingga nanti video kita itu direkomendasikan di YouTuber-YouTuber luar negeri ya. Jadi buat teman-teman perbanyak teman dari luar negeri, sehingga nanti penontonnya juga luar negeri ya.
Dan di sini juga saya masih belajar, tahap belajar ya, karena tidak ada waktu. Oke, mungkin itu saja ya video pembahasan kali ini. Jadi intinya, jika kalian ingin mendapatkan CPM yang tinggi, kalian harus menambahkan subtitle di berbagai negara, khususnya CPM-nya tinggi di channel kalian, karena setiap channel itu pasti nilai CPM-nya berbeda-beda. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya Tohiro November. Jangan lupa subscribe buat yang belum, dan pastikan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa tuliskan pertanyaan jika ada pertanyaan, dan jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar agar saya gampang untuk berkunjung ke channel kalian. Oke? Terus belajar dan jangan berhenti untuk belajar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Thank you.